Setelah berpisah dengan Raphael, Master mendengar suara yang tidak asing. Ternyata dia adalah sosok hitam yang dulu muncul pertama kali di hadapan Master. Dia cukup menyesali kepergian Raphael, walaupun sedikit ngeledek. Selama ini sosok hitam itu selalu berada di dalam Master bersama Raphael. Master menanyakan siapa sebenarnya sosok hitam itu. Ketika sosok hitam itu ingin menjawab, Master diajak ngobrol oleh Stephen dan sosok itu menghilang. Kemudian muncul ledakan besar dari pulau mengambang. Reruntuhan pulau itu mulai jatuh dan membuat panik Master. Untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah, Master menyuruh Jet untuk menjaga Fran, kemudian Master terbang ke arah pulau. Master menggunakan sihirnya untuk mengecilkan ukuran batu yang kemudian dimasukkan ke dalam dimensional storage. Dengan skill God Eye milik Master, sekarang dia bisa melihat sisa ruang di dalam dimensional storage yang ternyata masih cukup luas. Setelah selesai, Master kembali ke darat. Mereka semua selamat setelah perjuangan keras menelusuri dungeon. Stephen sangat senang karena perjalanan ini. Master kemudian melihat kalau tubuh Stephen memunculkan kilauan. Stephen menyadari kalau waktunya sudah tiba. Tubuh Stephen yang sekarang dibuat oleh Ainz. Jadi kalau Ainz mati, tubuh Stephen juga akan hilang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang tubuh ini dan hanya tertawa kecil. Stephen sudah cukup puas hidup selama ini. Dia mengingat ketika Ainz pertama kali memanggilnya. Ainz sadar kalau kepribadian si tanpa nama akan hilang. Dia kemudian meminta Ghost Eater untuk memakan setengah kesadaran dirinya untuk mewujudkan mimpi Ainz. Tapi karena mimpi itu terlalu berat, Ainz menyuruhnya untuk hidup bebas saja. Setelah itu tidak terjadi perubahan, tapi sedikit demi sedikit kepribadian mereka bergabung dengan Stephen dan jadilah Stephen yang sekarang. Kilauan pada tubuh Stephen makin terang. Stephen menitipkan salam untuk Jin dan yang lainnya. Dia sangat senang bisa berpetualang, dan itu adalah memori terbaik yang dia dapat. Tubuh Stephen kemudian menghilang. Dia hanya tertawa kecil sambil mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Stephen meninggalkan sebuah diary yang kita belum tahu isinya. Beberapa hari kemudian, mereka berada di rumah Jin dan melakukan kegiatan harian. Jin sudah membaca diary yang ditinggalkan Stephen. Dia kemudian menyuruh Master untuk membacanya juga. Ternyata isinya adalah soal fasilitas rahasia yang ada di Pulau Mengambang, dengan beberapa detail tambahan. Setelah istirahat sekitar seminggu di tempat Jin, Fran dan Master memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Master bercerita tentang Stephen. Jin bersyukur karena Stephen bisa pergi bahagia. Kali ini Jin berencana untuk melapor pada guild sebagai petualang profesional. Tidak lupa Jin juga mengingatkan untuk membuang batu dari Pulau Mengambang ke tempat yang aman, karena batu itu bisa mempengaruhi daerah sekitar. Fran dan kawan-kawan kemudian pergi meninggalkan tempat Jin menuju ke pelabuhan. Dalam perjalanan, Master mengingat soal sifat Jin yang mencurigakan di awal, tapi sebenarnya cukup baik. Master juga mengingat tentang sedikit cerita dari dalam diary. Kita pindah ke POV-nya Ainz. Sewaktu Jin pertama kali datang ke dungeon, Jin memasang pose dan kata-kata keren untuk menaklukkan dungeon. Hal itu menggetarkan jiwa Ainz sebagai seorang necromancer dan ingin menirunya. Akhirnya Ainz memasang julukan sendiri dan bergaya sebagai seorang dungeon master. Saat Jin melarikan diri dari Ghost Eater, Ainz sangat berharap bisa bertemu dengan dia lagi. Balik lagi ke perjalanan Fran. Dalam perjalanan, Fran mencium bau yang belum pernah dia cium. Kemungkinan itu adalah bau angin laut. Mereka kemudian mengeceknya dari atas bukit dan melihat kota pelabuhan Dar. Mereka keliling kota sebentar kemudian mencari tempat untuk menginap. Sayangnya semua tempat menginap yang dikunjungi selalu penuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke guild petualang kota Dar. Resepsionis guild itu adalah Om J. Dia tidak menyangka kalau Fran adalah petualang peringkat D. Di sini Master kaget karena resepsionisnya Om-Om. Sama gue juga kaget. Om J kemudian mengecek kartu milik Fran yang ternyata asli, tapi nggak ada badaknya. Fran kemudian menyampaikan kebutuhannya. Dia ingin menjual material sekaligus mencari tempat menginap. Om J bilang kalau sekarang ini penginapan kosong lagi susah, karena sudah dekat dengan waktu perayaan festival bulan di kota Baru Bora. Orang-orang biasa datang naik kapal, makanya pelabuhan sekarang sedang ramai-ramainya. Om J nawarin pojokan guild kalau Fran tidak bisa menemukan tempat menginap. Mereka masih berusaha dan sudah pergi ke penginapan yang ketujuh dan tidak ada ruang kosong sama sekali. Master kemudian bertanya terkait festival bulan. Festival bulan diadakan ketika terdapat bulan besar yang memunculkan wujud penuhnya. Penjelasannya gini, bulan yang gede itu mirip kayak bulan yang ada di bumi. Tapi bulan-bulan yang kecil itu berkurang setiap hari karena kekuatan dewa bulan. Setiap 3 bulan sekali, 7 bulan itu akan muncul bulat sempurna. Jadi festival bulan diadakan 4 kali setahun. Setelah menjelaskan itu, Fran bilang kalau dia tidak masalah tidur di guild karena Fran ingin pergi ke laut. Mereka kemudian pergi ke laut dan bersenang-senang hingga matahari terbenam. Saat mereka kembali ke kota, mereka masih berusaha mencari penginapan tapi tidak membuahkan hasil. Saat berjalan ke tempat lain, Fran dan Master menyadari sesuatu. Mereka pergi ke tempat sepi dan kemudian dikepung oleh 2 kucing biru. Di tempat lain, kita diperlihatkan 2 anak yang dikurung dan akan dijual sebagai budak. Yang laki-laki bernama Fruto dan yang perempuan bernama Satya. Di dalam kurungan itu ternyata masih terdapat anak-anak lainnya. Salah satu anak lain itu menangis. Kemudian datang si penjaga yaitu Goro yang menyuruh mereka untuk diam dan memberitahu kalau mereka akan dijual.
Satya dan Fruto berusaha membela dan menceramahi para penjual anak itu. Goro kesal karena omongannya dibantah. Kemudian Adul menghentikan Goro, karena dua anak kembar itu sangat berharga. Ternyata kembar guys. Goro kemudian berhenti dan ingin melampiaskan kemarahannya pada anak lain yang lebih murah. Goro mengintimidasi Fruto karena kesalahan Fruto anak lain jadi harus disiksa. Fruto tidak bisa berbuat apa-apa dan menyesali dirinya yang sangat lemah, makanya jadi MCD. Adiknya Satya juga ikut frustasi sambil memeluk anak yang tadi menangis. Sampai kemudian mayat Goro tiba-tiba terjatuh di depan kurungan mereka. Ternyata datang Fran yang sudah membunuh Goro dan Adul dengan cukup brutal. Fruto dan Satya terkesima dengan aksi yang Fran lakukan. Fran kemudian membuka kurungan dan membebaskan mereka semua. Fruto menanyakan siapa diri Fran. Fran memperkenalkan dirinya sebagai petualang. Sekarang kita kembali pada saat Fran dikepung oleh kucing biru. Kapan ya ada kucing Oyen? Anime sebelah kan ada ya? Dua kucing biru itu berencana untuk menculik Fran. Fran kemudian menggunakan sihir kedap suara dan membuat tembok sehingga kedua kucing itu tidak bisa kabur. Fran tidak akan bersikap lembut pada kucing biru seperti mereka. Kedua kucing biru itu menyerang namun kalah dalam sekejap. Kucing yang endut sudah mati dan tersisa yang kurus. Fran menanyakan tempat markas mereka dan anak-anak yang mereka culik. Kucing itu tidak mau bicara sehingga Fran memotong tangannya. Fran menyembuhkan kembali tangannya dan memotongnya kembali. Karena kucing biru itu tidak mau menjawab, Fran terus mengulanginya sampai akhirnya kucing itu tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang terus berulang dan memberitahu markas budak mereka. Dan begitulah ceritanya Fran bisa sampai di sini. Anak-anak itu senang karena sudah bebas, tapi Satya memperingatkan kalau ada 20 penjaga di ruangan ini. Fran berkata kalau dia sudah membunuh 20 orang, berarti kondisinya sudah aman. Fran mengajak mereka pergi, tapi tidak bisa karena kalung yang ada di leher mereka. Fran kemudian merusak kontrak budak yang dia temukan, dan semua kalung itu terlepas dari leher mereka. Fran juga menyembuhkan luka dari beberapa anak yang terluka. Setelah itu, mereka mulai membuka pintu untuk keluar, tapi Fran merasakan hawa keberadaan seseorang. Mereka kemudian pergi menghampirinya. Master meminta kalau bisa tidak perlu membunuh orang itu untuk diinterogasi. Mereka kemudian menemukan orang itu yang berada di ruangan lain. Fran segera menerjang ke arah orang itu, tapi serangan Fran berhasil disadari dan ditahan olehnya. Master menganalisis orang itu dan ditemukan kalau namanya adalah Sarul Orlandi. Kita sikat aja Sandi. Fran kemudian menyerang Sandi dengan sengatan listrik dan berencana melakukan serangan lanjutan dengan memotong salah satu bagian tubuhnya. Kemudian Sandi melancarkan serangan balik menggunakan Dark Magic. Serangan Sandi tidak mempan pada Fran karena skill yang didapat dari Iblis Dungeon pertama. Saat mereka sedang fokus bertarung, muncul si kembar yang menghentikan pertarungan mereka. Sekarang kita pindah ke tempat penginapan untuk bangsawan. Si Sandi ini ternyata adalah pengawal dari Satya dan Fruto yang merupakan tuan putri dan pangeran. Mereka kemudian memperkenalkan ulang diri mereka sebagai bangsawan dari Pilias Kingdom. Fran tidak pernah mendengar nama kerajaan itu. Pilias memang kerajaan kecil, posisinya tepat di atas kerajaan Kranzel. Fran kemudian bertanya kenapa mereka berdua bisa diculik. Mereka berdua ternyata kabur untuk melihat festival bulan sendirian dan akhirnya diculik. Sandi sangat menyesali kelalaiannya, tapi mereka berdua tidak menyalahkan Sandi karena Sandi selalu bersikap baik pada mereka. Setelah itu muncul seorang kakek yang tampaknya suka emosian, namanya adalah Selido. Dia menanyakan alasan mereka berdua tiba-tiba hilang dan siapakah anak-anak lusuh yang berada di ruangan itu. Fruto selalu membuat jawaban yang berbeda dari kondisi sebenarnya. Satya memberi kode untuk diam pada Fran. Sampai si Selit mengejek Fran yang terlihat bau dan lusuh. Fruto marah karena perlakuan Selit pada Fran. Selit masih nggak suka dan nyuruh Fran pergi setelah diberi hadiah. Satya kemudian ikut berdiri dan membuat Fran dan yang lain sebagai tamu. Selit nggak suka akan hal itu tapi akhirnya dia menyerah. Fran dan yang lain kemudian dipersilahkan untuk bebersih. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Satya sempat ngendus-ngendus si Fran, yang bikin Fran panik. Si Satya malah senyum-senyum sendiri habis ngendus. Fran salah paham karena dia berpikir kalau dia bau. Setelah itu scene di kamar mandi, ia bayangin aja sendiri. Di tengah malam terlihat sosok bayangan di puncak gedung penginapan. Dia berkata kalau Fruto dan Satya adalah mangsanya. Setelah mandi dan makan, Fran pergi tidur. Master selalu terjaga seperti biasa. Di luar terdapat sosok yang tadi. Dia turun menggunakan tali untuk mengintip setiap jendela, mencari putri dan pangeran Pilias. Kita sebut aja dia Ujang, karena mirip. Ujang menggunakan sensing untuk merasakan kehadiran orang lain. Sampai tiba di ruangan yang dia tuju, dia menggunakan skill silence agar tidak bersuara. Namun mendadak muncul sesuatu di belakang Ujang hingga dia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Ujang sudah tertangkap. Dia melihat Fran dan Jet ada di hadapannya. Ujang langsung meminum racun agar tidak bisa diinterogasi. Gua kira suhu ternyata cupu, langsung bundir dong. Fran menyembuhkan Ujang hingga dia tidak jadi mati. Ujang kemudian menggigit lidahnya dan Fran kembali menyembuhkan Ujang. Fran akhirnya menggunakan skill andalannya yaitu tebas dan sembuhkan agar Ujang mau bicara. Sandi datang karena mendengar teriakan. Fran memberitahu kondisinya kalau putri dan pangeran sedang diincar oleh pembunuh. Keesokan paginya, Fruto sangat berterima kasih pada Fran. Dia mempertanyakan tujuan Fran selanjutnya.
Fran ingin pergi ke kota Baru Bora, setelah itu baru ke Ulmut. Karena waktu seperti ini sulit mencari kapal, Fruto menawari Fran untuk menjadi pengawal mereka untuk sementara sampai ke Baru Bora, jadi Fran bisa menumpang kapal. Satya nambahin kalau di laut juga banyak monster, jadi Fran akan sangat membantu. Slade kemudian muncul dan komplain dengan keputusan Fruto. Kemampuan Fran sudah diakui oleh Sandy, jadi Fruto tidak akan mendengarkan keluhannya si Slade. Setelah ngedumel, Slade pergi dan membiarkan keputusan Fruto. Mereka kemudian pergi menaiki kapal. Di kapal, Satya ngendus-ngendus tubuh Fran lagi. Fran salah paham lagi karena itu. Satya mikir kalau Fran salah paham, sampai ara-ara. Satya tidak bermaksud buruk, dia hanya suka dengan bau Fran yang unik. Fran hanya bilang untuk jangan terlalu sering melakukannya. Satya senang dan langsung meluk Fran. Fran kemudian pergi mancing. Dia ditantang sama anak-anak lain untuk banyak-banyakan ikan. Fran kali ini mengincar ikan besar, jadi nggak bisa dibandingkan sama punya anak-anak. Akhirnya umpan Fran ada yang makan, tangkapan itu terasa berat dan besar. Fran menggunakan sihirnya untuk mempermudah menarik ikan itu. Saat keluar, ikan itu sangat besar sampai memenuhi kapal. Pada malam harinya, mereka pesta makan ikan. Kemudian Fran didatangi oleh kapten kapal, yaitu Renggil. Dia memberi Fran koin karena sangat kagum dengan tangkapan ikan Fran. Koin itu bisa digunakan di kota Baru Bora karena Renggil tergabung dalam serikat dagang Lucille. Fruto datang dan ngasih tahu kalau Lucille adalah serikat dagang terbaik nomor 2 di Kranzel. Fran menyimpan koin itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Saat sedang tidur, Fran menyadari kalau ada sesuatu yang mendekat. Dia segera keluar dan orang-orang sudah ramai ada di luar. Ternyata muncul cacing besar Alaska, yaitu Midgard Sormen. Cacing itu sering mengacau di laut dan banyak kapal laut yang hilang ditelan olehnya. Mungkin cacing itu terpancing dengan bau ikan sisa pesta semalam. Renggil memerintahkan untuk menaikkan kecepatan kapal. Monster itu terus mengejar dari belakang. Hanya masalah waktu sampai monster itu menangkap mereka. Master merasa bertanggung jawab karena ikan itu adalah tangkapannya Fran. Mereka kemudian memutuskan untuk melawan cacing itu. Jet mencoba memancing perhatian monster itu dan kemudian Master menggunakan teleport dengan bantuan sihir dari Fran. Master merubah wujudnya seperti tombak besar dan menambahkan banyak sihir-sihir monster. Ketika Jet berhasil memancing monster itu keluar, Fran melemparkan Master dan dengan cepat menuju ke arah cacing. Serangan itu mengenai mulut cacing, tapi cacing itu tidak tumbang dan hanya mengurangi sedikit HP yang dimilikinya. Cacing itu menyerang balik dengan cairan asam dari mulutnya. Master menghindari dan melihat cacing itu beregenerasi. Master mencoba menyerang kepala cacing itu kembali dengan beberapa kali teleport. Monster itu tetap belum mati dan sebagian tubuhnya hanya terluka. Master kembali ke kapal dan Fran menangkapnya. Fruto menanyakan skill pengendalian pedang yang Fran lakukan. Fran hanya mengiyakan agar tidak dicurigai. Master menyarankan untuk menggunakan pedang GR yang punya efek instant death. Master kembali berangkat dengan membawa pedang Death Gaze. Renggil menanyakan kondisinya. Fran memberitahu kalau dia akan menggunakan pedang yang punya efek instant death. Di sini Renggil seperti menyadari sesuatu. Master menyerang monster itu hingga efek instant death-nya mulai aktif. Renggil mengatakan kalau ada rumor yang bilang cacing itu punya banyak jantung. Master terkejut karena cacing itu tidak mati, tapi hal yang wajar jika dia punya banyak jantung. Fran menawarkan diri untuk membantu Master, tapi Master menolak agar Fran bisa melindungi kapal. Master memutuskan untuk terus menyerang sampai semua jantung cacing itu mati. Entah sudah berapa lama Master masih melawan cacing itu, dan tidak ada tanda-tanda cacing itu akan mati. Sudah 20 kali efek instant death aktif, tapi masih belum terlihat berefek pada cacing itu. Cacing itu mulai mendekati kapal, yang membuat Master berpikir keras tentang apa yang akan Amanda atau Jin lakukan ketika melawan monster seperti ini. Master kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia menyuruh Jet kembali untuk melindungi kapal. Master terbang menuju mulut cacing itu dan akan masuk ke dalamnya. Master mengaktifkan pelindung dan langsung masuk ke mulut cacing. Di dalam sana terdapat banyak cairan asam yang bisa merusak tubuh Master, meskipun sudah menggunakan pelindung sihir. Master terus pergi ke tempat yang lebih dalam hingga akhirnya Master mencapai batas. Dia kemudian mengeluarkan batu pulau langit yang dia simpan ke dalam perut cacing. Karena Master berencana membuang batu itu ke laut, dia mengeluarkan semua batu itu hingga memenuhi perut cacing. Master kemudian melakukan teleport karena tubuhnya sudah mencapai batas. Master masih belum bisa mengalahkan cacing itu, tapi paling tidak batu-batu itu bisa memperlambat dan menjauhkan monster itu dari kapal. Renggil memastikan kalau cacing itu sudah tidak mengejar mereka. Mereka semua senang dan berterima kasih pada Fran. Setelah itu mereka semua menyambut kedatangan kembali Jet dan Master atau pedangnya Fran. Oke, segitu dulu ya guys. Kali ini masih banyak ngomong-ngomongnya karena masih pembukaan cerita. Nanti kita lanjut lagi. Kayaknya si Slade ini sangat mencurigakan ya. Gimana menurut kalian? Oke lah, syukran anakum maratan ukhra fi video atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.